Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 semuanya. Kembali lagi bersama saya Sakina, NIM 210423, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Primagraha. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi yang sebelumnya sudah dipelajari dari mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jom kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan kita bahas. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam audit sumber daya manusia ini. Poin yang pertama, konsep MSDM. Poin yang kedua, konsep audit SDM. Poin yang ketiga, perencanaan audit SDM. Poin yang keempat, pengelolaan departemen audit. Poin yang kelima, kuesioner audit. Poin yang keenam, kode etik audit. Poin yang ketujuh, prospek audit SDM. Poin yang kedelapan, pengukuran kinerja SDM. Serta poin yang kesembilan, faktor penentu keberhasilan audit SDM. Di sini, yang akan kita bahas dari poin pertama, konsep manajemen sumber daya manusia, di mana dalam konsep manajemen sumber daya manusia ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, proses dan tahapan sumber daya manusia. Serta yang keempat, peran dan fungsi sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu meliputi segala potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Sedangkan manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu rumpun ilmu yang mengatur hubungan serta peran sumber daya. Dalam hal ini, bisa disebut juga sebagai tenaga kerja yang dimiliki oleh individu agar dapat digunakan dengan efektif. Tujuannya untuk mencapai output yang diinginkan pada suatu organisasi ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan sumber daya manusia, di mana yang pertama itu individu dalam organisasi itu memiliki perasaan yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur penting untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang kedua itu pendekatan sumber daya manusia itu menekankan pada aspek kognitif yang melekat dalam diri karyawan dalam bentuk pemikiran ataupun ide. Dan yang ketiga itu memperlakukan karyawan dengan baik dalam pekerjaan serta memenuhi kebutuhan karyawan dan akan penghargaan serta aktualisasi diri, mampu menciptakan iklim organisasi, contohnya itu kepuasan dan produktivitas kerja. Dan di sini ada proses dan tahapan sumber daya manusia, di mana yang pertama itu proses. Yang pertama buat rencana kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendeknya sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua itu pertimbangkan tren industri serta kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, identifikasi kompetensi karyawan yang sudah ada. Dan yang keempat itu tentukan kualifikasi kandidat untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini juga ada tahapan. Tahapan yang pertama itu mengetahui tujuan perusahaan, yang kedua itu inventarisasi SDM, yang ketiga memperkirakan demand dan supply SDM, yang keempat memprediksi kesenjangan SDM, yang kelima merumuskan rencana tindakan SDM, serta yang keenam itu pemantauan dan umpan balik SDM. Di sini juga ada peran dan fungsi sumber daya manusia, di mana yang pertama itu tenaga kerja. Nah, peran SDM ini dalam perusahaan sebagai tenaga kerja. Peran sumber daya manusia dalam hal ini adalah agar bisa menghasilkan produk, barang, ataupun jasa di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang kedua itu tenaga ahli. Fungsi lain dari sumber daya manusia ini di dalam perusahaan adalah sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia itu akan dianggap sebagai tenaga ahli dan menjadi keunggulan dalam membangun dan mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Dan yang ketiga di sini pemimpin. Fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan itu adalah sebagai pemimpin, yang dimana itu berguna untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar nantinya perusahaan itu bisa bergerak dengan baik. Oke, kita masuk ke pembahasan poin yang kedua. Di sini ada konsep audit sumber daya manusia, di mana ini mencakup 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian audit sumber daya manusia. Yang kedua, jenis-jenis audit sumber daya manusia.
Yang ketiga, manfaat dan tujuan audit sumber daya manusia. Yang keempat, tahap-tahap audit sumber daya manusia. Yang kelima, faktor-faktor audit sumber daya manusia. Serta yang keenam, indikator audit sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Di sini ada pengertian audit sumber daya manusia, di mana audit sumber daya manusia itu adalah suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya, dan tujuan organisasi merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi SDM, kebijakan, dan prosedur SDM, serta kinerja setiap program SDM. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis audit sumber daya manusia. Ini menurut Mulyadi tahun 2013 nomor 30-32, auditing itu umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu auditing laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan. Dan yang selanjutnya di sini juga ada manfaat dan tujuan audit sumber daya manusia, di mana manfaat audit ini yang pertama itu mengidentifikasi kontribusi satuan kerja, yang kedua memperbaiki citra satuan kerja, serta yang terakhir itu kejelasan tugas dan tanggung jawab satuan kerja. Adapun tujuan dari audit SDM ini, yang pertama itu menilai efektivitas sumber daya manusia, yang kedua mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki serta mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. Dan di sini ada tahap-tahap dari audit sumber daya manusia, di mana tahap yang pertama itu perencanaan audit sumber daya manusia, yang kedua pelaksanaan audit sumber daya manusia, serta yang terakhir itu pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Selain itu juga di sini ada faktor-faktor audit sumber daya manusia. Menurut Siagian tahun 2001 nomor 64, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama itu penentuan kebutuhan karyawan, yang kedua rekrutmen, yang ketiga penempatan, yang keempat pengendalian, yang kelima pelatihan, dan yang terakhir kesejahteraan karyawan. Di sini juga ada indikator audit sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan tujuan audit SDM, yang kedua perencanaan objek audit, yang ketiga metode audit, mengamati kegiatan, menelaah dokumen, mengidentifikasi dan wawancara kepada sumber-sumber yang bersangkutan, serta menilai data dan fakta atau Oke teman-teman, kita masuk ke poin perencanaan audit sumber daya manusia. Di sini ada beberapa poin yang akan dipaparkan. Yang pertama itu tentang definisi perencanaan audit sumber daya manusia. Yang kedua pentingnya perencanaan audit sumber daya manusia, tujuan perencanaan audit sumber daya manusia, contoh tujuan perencanaan audit sumber daya manusia, serta peran dan tanggung jawab tim audit. Oke, di sini ada definisi perencanaan audit SDM atau sumber daya manusia. Perencanaan audit SDM ini adalah suatu proses yang terstruktur untuk mengevaluasi dan mengaudit sistem manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa praktik manajemen SDM organisasi sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, dan standar yang berlaku. Nah, pentingnya perencanaan audit SDM ini memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama itu untuk memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko organisasi, meningkatkan kepuasan karyawan, mendukung perencanaan strategis, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas. Nah, adapun tujuan dari perencanaan audit SDM ini adalah untuk memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia itu suatu organisasi yang dijalankan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, serta standar yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke poin kuesioner audit, di mana dalam kuesioner ini akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama, pengertian kuesioner audit, tujuan kuesioner audit, jenis-jenis kuesioner audit, serta langkah-langkah penggunaan kuesioner audit. Nah, di sini ada pengertian dari kuesioner audit, di mana kuesioner audit itu adalah daftar pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden
mengenai berbagai aspek operasional dan keuangan organisasi. Pertanyaan ini dirancang untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan potensi risiko yang mungkin ada dalam proses operasional perusahaan. Audit manajemen seringkali disamakan dengan audit operasional. Tujuan dari kuesioner ini yang pertama itu mengumpulkan informasi di mana untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja, kepatuhan, dan efektivitas sistem pengendalian internet. Mengidentifikasi risiko, di mana untuk menemukan area yang berpotensi memiliki risiko tinggi, seperti kecurangan ataupun kesalahan dalam pelaporan keuangan. Mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi itu tercapai. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari kuesioner audit. Nah, yang pertama kuesioner substantif. Kuesioner substantif ini digunakan untuk mengumpulkan bukti audit mengenai saldo akun dan transaksi tertentu. Dan yang kedua itu ada kuesioner pengendalian internal, di mana ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi. Pengendalian internal ini cukup penting bagi suatu perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan, karena setiap ada data yang masuk aplikasi. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan dalam kuesioner audit. Yang pertama, identifikasi tujuan audit untuk menentukan tujuan spesifik dari audit yang akan dilakukan. Selanjutnya, pengembangan pertanyaan, di mana ini nih untuk menyusun pertanyaan yang relevan dengan tujuan audit, memastikan pertanyaan tersebut jelas dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas poin tentang departemen audit, di mana kita akan membahas ada 4 poin. Yang pertama, pengertian, tujuan, fungsi, serta sistem dan proses audit sumber daya manusia. Kita masuk ke poin yang pertama. Nah, apa sih itu pengelolaan? Menurut Nugroho tahun 2003, nomor 119, beliau mengemukakan bahwa pengelolaan itu merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, to manage, dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan adapun tujuan dari pengelolaan ini adalah agar segenap sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, peralatan, ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi itu dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini juga ada fungsi dari pengelolaan, di mana Henry Fayol itu mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan, di antaranya itu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, serta pengawasan. Selain itu juga di sini ada sistem dan proses audit sumber daya manusia. Program audit MSDM ini harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar tujuan dan manfaat audit ini dapat dicapai secara optimal. Oke, kita masuk ke poin mengenai kode etik audit sumber daya manusia. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari kode etik. Kedua, kode etik dan standar audit APIP. Selanjutnya, norma audit, tujuan norma audit, serta ruang lingkup audit. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dan tujuan kode etik, di mana kode etik ini pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi itu merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut. Contoh profesi itu seperti dokter, pengacara, polisi, akuntan, penilai, serta profesi lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada kode etik nih dan standar audit APIP. Audit APIP ini adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Karena itu, auditor pemerintah dapat dilibatkan sebagai seorang yang kaki kanannya terikat pada ketentuan-ketentuan sebagai pegawai negeri, sedangkan kaki kirinya itu terikat pada ketentuan-ketentuan profesinya. Nah, selanjutnya ada norma audit. Norma audit atau auditor itu mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas suatu sistem pengendalian internet dan mutu pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia.
Informasi untuk masing-masing mungkin berbeda-beda, baik dalam bentuk maupun keterinciannya, tergantung dari kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan manajemen. Nah, norma audit juga memiliki tujuan, di mana tujuannya itu yang pertama menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan, ataupun lembaga lainnya yang mempunyai hubungan dengan audit. Yang kedua itu menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Yang selanjutnya ada ruang lingkup dari audit. Ruang lingkup audit ini hanya mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan efektivitas sistem, pengendalian internal perusahaan, dan kualitas manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Oke, kita masuk ke poin mengenai pengukuran kinerja SDM, di mana ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama sistem pengukuran kinerja, terus balance scorecard, serta penerapan balance scorecard. Nah, di sini ada pengertian dari sistem pengukuran kinerja, di mana sistem pengukuran kinerja itu memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen puncak memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor kesuksesan kritis saat ini dan di masa depan. Jika faktor-faktor tersebut diperbaiki, maka perusahaan telah menerapkan strategi. Dan selanjutnya di sini ada balance scorecard, di mana dalam membuat balance scorecard ini eksekutif harus memilih seperangkat ukuran. Nah, sebagai berikut ini. Yang pertama itu menunjukkan faktor krisis yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Yang kedua itu menunjukkan hubungan di antara hubungan individual sebagai penyebab, serta yang ketiga itu menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Nah, di sini ada penerapan balance scorecard. Ada 4 langkah dalam penerapan ini. Yang pertama itu menentukan strategi, yang kedua menentukan ukuran dan strategi, yang ketiga menyatukan ukuran yang sudah ditetapkan ke dalam sistem manajemen, serta yang terakhir menelaah ukuran dan hasil secara rutin. Nah, setelah tadi pemaparan mengenai audit sumber daya manusia, di sini saya mengambil salah satu studi kasus tentang pengaruh audit sumber daya manusia terhadap kinerja pada PT XYZ di Manado. Jadi pada perusahaan XYZ tersebut merupakan perusahaan swasta yang sudah lama berkembang dan telah menerapkan audit sumber daya manusia di dalamnya. Hal itu dikarenakan perusahaan tersebut mengetahui bahwa kemampuan perusahaan tidak lepas dari peran sumber daya manusia, sehingga untuk tetap bertahan dalam dunia bisnis saat ini, PT XYZ tersebut benar mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dengan tingkat kinerja yang efektif dan efisien. Dan dari hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa audit SDM ini memiliki pengaruh yang kuat dan salah satu faktor yang penting terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT XYZ yang ada di Manado. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja pemaparan mengenai audit SDM ini. Saya pribadi memohon maaf jikalau dalam video ini banyak kesalahan kata ataupun yang lainnya. Dan saya juga ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.